Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Kita berjumpa kembali dalam Insap, Inspirasi Sabda, hari Minggu Paskah kedua, tanggal 24 April tahun 2022, yang merupakan hari perayaan kerahiman ilahi. Kita awali Inspirasi Sabda ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perayaan Ekaristi hari ini kita telah mendengar bacaan hari ini, sehingga saat ini kita hanya akan mendengarkan bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 26 sampai dengan 31. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Hari ini para murid mengunci pintu karena ketakutan. Namun kedatangan dari Tuhan Yesus yang mengunjungi mereka dan berdiri di tengah-tengah mereka serta mengatakan damai sejahtera, kemudian menunjukkan tangan dan juga lambung, membuat murid-murid bersukacita. Seperti para murid, sebagai manusia sangat wajar juga kita mengalami yang namanya ketakutan atau kebimbangan. Sebuah emosi negatif yang sifatnya sementara, namun bisa berkurang atau hilang melalui kedatangan dari orang-orang yang kita harapkan, maupun karena adanya pengalaman atau peristiwa yang terjadi yang kemudian mengubah ketakutan kita menjadi kedamaian dan sukacita. Dalam dunia digital saat ini, banyak kali kita mendengar nama Yesus disebut, banyak sekali kita melihat ataupun juga mendengarkan pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang kita jumpai, bagaimana Yesus telah berkarya di dalam hidup mereka, menunjukkan mukjizat-mukjizatnya yang kemudian membawa manusia untuk menjadi percaya. Namun, ada saat juga di mana kemauan untuk percaya itu menjadi pudar dan kita seperti Thomas jatuh di dalam kepercayaan hanya sebatas ketika melihat saja. Dan dari penelitian para ilmuwan telah ditemukan juga beberapa faktor yang menjadi penyebab dari kesulitan manusia untuk percaya, yang diantaranya kecenderungan dari kita untuk merasionalisasi tindakan kita agar gambaran diri kita yang konsisten terpelihara, misalnya dengan ingin dianggap sebagai manusia yang sempurna. Adanya juga misalnya pikiran atau kondisi mental yang baik secara sadar maupun tidak sadar kita alami, yang bercampur kemudian dengan emosi sehingga keyakinan kita kemudian ditantang. Dan tentunya ketika keyakinan kita ditantang, kita pun mengalami yang namanya reaksi yang mungkin keras ataupun juga penolakan. Sehingga untuk menjadi manusia yang percaya, kita perlu bertumbuh, dan itu membutuhkan proses, membutuhkan kemauan untuk terbuka, karena percaya pada akhirnya adalah sebuah pilihan. Ketika kita sudah memutuskan untuk percaya,
maka kita akan lebih mudah menerima dan juga membuka informasi di dalam otak kita yang terblokir karena keyakinan yang kita miliki sebelumnya. Tuhan Yesus yang penuh dengan kerahiman memahami dinamika internal manusia yang diteliti oleh para ilmuwan di atas. Seperti manusia yang membutuhkan makan dan minum untuk memberi nutrisi dan kebutuhan pada tubuh agar dapat berfungsi dengan baik, pilihan untuk percaya yang telah dibuktikan secara ilmiah juga telah diteliti dapat membantu untuk mencapai harapan. Apalagi jika yang kita percaya adalah Tuhan Yesus yang telah melakukan banyak mukjizat dan tindakan yang membantu manusia pada keselamatan kekal. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon rahmat untuk menjadi manusia yang bahagia melalui sikap percaya yang kita tunjukkan kepada Tuhan Yesus atas kuasa dan kasih kerahimannya yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Meski kita manusia yang rapuh dengan kelemahan, namun juga kita memiliki kelebihan kita. Mari kita serahkan hidup kita kepada rencana Tuhan yang tentunya akan membawa kedamaian dan keselamatan bagi diri kita dan juga bagi sesama. Yang tentunya tidak hanya di dunia saat ini, namun juga sampai pada kehidupan kekal nanti. Tuhan memberkati, selamat melanjutkan aktivitas.